Oke, selamat pagi. Mohon maaf, saya hari ini di rumah karena saya pikir nanti jam setengah 11 rapat online juga, jam setengah 2 rapat online juga dengan komisaris dan BOD Antara ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan memulai. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Ini Sip. Kemudian hari ini kita akan bicara mengenai keuangan dan collection ya. Saya ingin coba sampaikan pendahuluan sebelum nanti siapa yang membawakan materinya ya. Mengapa keuangan itu penting ya. Seperti halnya juga dengan marketing, bagian teknik underwriting, bagian klaim ya. Keuangan itu penting termasuk collection ya. Karena tentunya keuangan itu lah yang memegang arus ya, arus eh, premi maupun dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ya, khususnya buat premi ya. Mengapa keuangan itu perlu cepat mengkolek ya, mengkolek premi dari nasabah dan kemudian dapat meneruskannya kepada perusahaan asuransi. Sesungguhnya ini ingin saya mau coba flashback kembali pada waktu tahun 2001 sebelum saya dan teman-teman mendirikan Antara. Jadi ya, pada waktu itu saya berkunjung ke saya punya senior Pak Fred Iswara, pendiri Mitra Iswara ya. Jadi saya tanyakan pada beliau mengenai keuangan dan bagaimana rekening segala macam. Jadi saya dapatkan suatu pesan dari beliau bahwasannya broker tidak boleh menahan premi. Ya, tidak boleh menahan premi. Dan sebaiknya memiliki dua rekening, rekening premi dan rekening komisi. Sehingga kita hanya bisa mengambil biaya operasional dari rekening komisi. Makanya sejak pertama kali berdiri, Antara sudah punya dua rekening, rekening premi masuk, kemudian dari sini kita keluarkan komisi kita, masuk rekening komisi. Dari sinilah kita hidup. Karena ini bukan uang kita, ini adalah uang perusahaan asuransi yang harus segera dibayar. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut kemudian saya pun juga membuat kebijakan agar premi yang kita terima dari nasabah dapat segera dibayarkan secepatnya ya dalam 1 minggu. Tidak perlu menunggu, tidak perlu menunggu eh, berapa lama, tidak boleh. Kita tidak boleh menahan premi, tidak boleh berupaya untuk mengembangkan mendapatkan bunga karena tidak imbang. Bunganya nggak seberapa tapi risikonya sangat fatal ya. Karena kalau kata nasabah sudah membayar premi dan kemudian kita terlambat atau melewati waktu pembayaran tersebut kepada perusahaan asuransi, maka disitulah resikonya broker. Ya, komisi kita nggak sampai puluhan juta, ya, tapi resikonya bisa miliaran bahkan puluhan miliar. Nah, oleh sebab itu, bagian collection harus aktif, ya, harus aktif untuk dapat menagih premi kepada nasabah. Tentunya bekerja sama dengan bagian marketing yang mengenal nasabah. Dengan melalui apa? Melalui komunikasi telepon, dengan WA, bisa juga dengan email. Ya, selalu tegaskan, tegaskan dengan email. Kenapa? Karena kalau katakanlah kita cuma telepon dan WA kadang-kadang suka lewat dan suka kehapus. Tapi dengan email ada bukti tertulis. Ya, ada bukti tertulis di mana kita telah menyampaikan pesan bahwa Bapak, Ibu, tolong Anda bayar premi secepatnya. Kenapa? Karena ini merupakan kewajiban Ibu Bapak. Kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, ini adalah memprotek Bapak punya aset yang telah diasuransikan. Percuma Bapak punya polis asuransi, tapi premi belum dibayarkan. Itu percuma. Ya, maka oleh sebab itu, polis konsekuensilah premi. Untuk apa? Untuk mendapatkan klaim kalau bila mana terjadi. Jadi itu merupakan satu rangkaian. Sehingga bagian collection harus tertib dalam melakukan administrasi, mencatat, ya, melihat mana premi-premi yang belum dibayarkan oleh nasabah untuk dapat segera apa? Untuk segera dapat ditagihkan, ditagihkan dan satu dua kali. Dan kemudian setelah itu minta bantuan bagian pemasaran untuk mengejar. Nah, kemudian bila mana ternyata ya nasabah belum membayar juga, tolong dituliskan lagi. Bila mana Bapak Ibu belum membayarkan hingga tanggal sekian, maka kami ingatkan perusahaan asuransi dapat menolak klaim Ibu Bapak yang ajukan. Ya, jadi Ibu Bapak ajukan klaim juga percuma. Ya, jadi itu digarisbawahi, dikasih bold, kasih stabilo, ya. Supaya apa? Supaya ini melepaskan kita punya liability, ya, melepaskan kita punya liability agar suatu ketika di masa depan ternyata terjadi dan mereka memang belum bayar, kita
memang menyayangkan, tetapi kemudian paling nggak kita liability kita nggak ada. Ya itu. Nah, jadi intinya nagih secepatnya, kemudian bayar premi secepatnya. Oke, jadi itu sementara saya punya pengantar. Monggo, siapa yang akan membawakan, saya akan menjadikan host. Silakan, siapa yang menjadikan host? Apa aja yang membawakan materi? Mbak Foni ya? Oke, Eh, siapa? iya Pak, boleh. Oke, sebentar. Sama Isna boleh Pak. Nanti Isna yang mungkin share screen-nya Pak. Oke, ya, Ista udah saya kasih sampaikan. Oke, silakan. Monggo. Oke. Ya, selamat pagi Pak Feby dan teman-teman semua. Ini kami coba bawakan SOP dari bagian Finance Accounting. Pertama itu kita terima debit note. Debit note itu kita terima kan ada lembarnya banyak ya Pak ya. Ada yang merah, hijau, kuning sama biru ya. Nah, yang kuning sama biru ini kan masuk ke bagian finance accounting. Yang biru untuk di file, yang kuning untuk dipegang ke bagian penagihan dan pembayaran premi. Nah, jadi kita start dari yang bagian kuning ya, Pak. Nah, bagian kuning ini nanti kan kita terima nih Pak. Nah, dari kita terima itu, kita akan membuat surat dan daftar tagihan ketertanggung itu maksimal 1 minggu, gitu ya. Jadi dari kita terima itu kan kita mesti pilah-pilah dulu Pak. Kita pisahin dulu ya untuk mungkin perusahaannya apa atau individu atau mungkin punya agent. Nah, itu kita pilah-pilah dulu. Nah, dari kita pilah-pilah itu kita akan buat surat dan daftar tagihan ketertanggung itu maksimal 1 minggu, gitu. Nah, maksimal 1 minggu itu kita bikin. Nah, terus lalu dari 1 minggu itu kita akan deliver ke masing-masing PIC gitu. Mulai mulai tahap penagihan lah ya Pak ya intinya. Mulai tahap penagihan kita masukin ke tertanggung. Itu mungkin Isna yang punya jadwal-jadwalnya sih. Jadi misalnya mungkin seminggu sekali atau mungkin kayak grup Kalamur kan mungkin 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kayaknya ya, 2 minggu sekali. Terus kalau masing-masing agent ya dikasih ke masing-masing agent. Terus misalnya yang individu yang benar-benar kita yang pegang sendiri, yaitu langsung deliver ke masing-masing ininya gitu, masing-masing tertanggung. Nah, dari proses kita terima polis, terima premi, terus kita bikin surat tagihan ketertanggung. Nah, itu kan ada proses lagi kayak misalnya kita tanya dulu nih ke bagian marketingnya, apakah polis apa polis dan tagihan itu sudah dikirimkah ke klien gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah dapat konfirmasi, oh oke udah dikirim, nah itu baru kita mulai nagih ke si eh, ke tertanggung gitu kan. Kita mulai nagih ke tertanggung, nah tertanggung kita pertama kita akan konfirmasi dulu apakah kita nanya dulu apakah polisnya udah diterima ya Pak atau Ibu gitu. Nah kalau misalnya udah diterima, kita akan mulai apa namanya, mulai tagih gitu kan, mulai ingetin ke tertanggung. Nah kalau misalnya dalam waktu 1 3 hari 3 hari setelah kita 3 hari sampai 1 minggu setelah kita tagih pertama kali itu belum ada apa namanya, belum ada respon dari atau belum ada pembayaran dari si tertanggung, kita akan reminder lagi per 3 hari gitu. Nah, per 3 hari kita akan reminder kalau sampai polisnya kita terima atau misalnya eh, apakah ada kesulitan kalau pembayaran atau segala macam. Nah, kalau misalnya emang dia minta waktu untuk oh saya belum bisa bayar, saya minta waktu untuk minggu depan misalnya kita baru bisa bayarkan. Nah, itu kita akan konfirmasi lagi ke bagian teknik untuk kalau misalnya udah WPT-nya udah benar-benar eh, nggak bisa, kita akan minta ke bagian teknik untuk info ke bagian asuransi supaya polis apa pembayaran preminya juga kita mundurin gitu ya apa sesuai sama permintaan dari klien gitu gitu. Terus udah gitu ya udah sampai itu polisnya diterima, ya udah berarti cash close gitu. Itu sih Pak.
Nah, terus dari waktu eh, lalu itu kan terima premi dari tertanggung ya, itu 1 minggu batasnya dan lalu kita akan membuat laporan outstanding itu per bulan. Jadi per bulan kita akan review klien-klien mana yang preminya masih belum kita terima dan ada kesulitan apa. Nah, itu kita koordinasi lagi nanti di laporan outstanding dengan bagian marketing. Nah, nah, dari terima premi kita akan turun, nah, sorry. Dari terima premi dari tertanggung itu kita setiap hari kita akan ngecek mutasi bank kita harian, apakah hari ini ada yang pembayaran premi dari tertanggung itu ngeceknya per harian. Kalau misalnya kita udah terima, kita akan bikin voucher penerimaan langsung ke bagian accounting. Nah, terus naik lagi nak, dikit. Oke. Nah, eh, selain selain melakukan pengecekan mutasi bank, waktu kita terima premi dari tertanggung, kita akan langsung membuat rincian pembayaran premi ke asuransi dan sub brokerage ke agent itu per 1 minggu. Jadi begitu kita terima, kita akan kumpulin eh, setiap minggu kita akan membuat rincian pembayaran premi ke asuransi dan mempersiapkan pembayaran mempersiapkan pembayaran premi ke asuransi dan ke agent gitu. Itu kita lakukan mingguan biasanya setiap hari Kamis gitu. Nah, setelah mempersiapkan pembayaran premi ke asuransi dan ke agent, kita akan melakukan pembayaran premi dan eh, dibukukan lewat voucher pengeluaran. Nah, eh, lalu kalau setelah kita melakukan pembayaran premi ke asuransi, itu juga kita akan meng-email data pembayaran ke asuransi ataupun sub brokerage ke agent itu ke pihak asuransi. Itu maksimal 3 hari kerja dari kita melakukan pembayaran. Jadi misalnya kita melakukan pembayaran hari Kamis, nah biasanya hari Jumat itu kita maksimal 3 hari kerja setelah hari Jumat berarti hari Senin. Tapi biasanya sih hari Jumat kita langsung email pembayaran data-data yang kita premi apa saja yang kita bayarkan gitu kan. Kita akan email ke asuransi dan ke agent itu maksimal 3 hari kerja. Cuman biasanya sih 1 hari kita udah langsung email gitu kan. Nah terus gitu setelah itu juga kita akan melakukan jurnal entry dari voucher yang sudah dibuat penerimaan maupun pengeluaran itu akan kita jurnal entry itu secara mingguan lalu kita akan membuat laporan keuangan neraca dan rugi laba itu bulanan dan akhirnya itu akan jadi laporan ke OJK per triwulan, laporan OJK yang tahunan dan untuk laporan BOD-BOC per bulan. Nah, lalu eh, di tahap jurnal entry dan pemeriksaan itu, setelah kita dapat voucher itu juga, kita akan membuat buku besar. Buku besar ini, buku besar piutang premi, buku besar utang premi, dan utang komisi. Tujuannya buku besar ini supaya kita juga ada cross check ke apakah premi yang kita terima itu sudah kita bayarkan juga ke perusahaan asuransi. Nah, itu tujuan membuat buku besar ini juga. Nah, udah itu sih Pak kalau dari bagian collection finance. Oke, terima kasih Foni Isna. Jadi tadi kamu kelihatannya lebih banyak apa ya, narasinya banyak tapi kotak-kotaknya sedikit ya. Kayak tadi misalnya terima debit nota dari bagian pemasaran ataupun marketing ataupun teknik ya. Saya nggak tahu nih. Yang terima debit nota dari teknik ya. Eh, ya teknik Teknik ya. Jadi ya. debit nota tersebut kan di-draftkan oleh marketing, kemudian setelah itu diterbitkan oleh teknik, nanti teknik akan split ya, akan split tuh ya, polis asli sama debit nota buat tertanggung dan buat filenya si marketing ya.
kemudian debit nota buat bagian keuangan, betul ya? Itu di split ya, di split oleh bagian teknik, betul ya? Mm-mm. Kamu tolong tambahkan aja. Jadi kamu terima debit nota dari eh, teknik ya, entah warna apa terserah itu ya. Nah setelah itu kamu tuh membuat surat dan daftar tagihan ke tertanggung 1 minggu setelah eh, dokumen dikirim ke tertanggung, betul ya? Dengan menghubungi bagian pemasaran atau marketing, betul? Iya, Untuk betul. memastikan. Jadi kamu tuliskan bahwasannya eh, koordinasi dengan bagian pemasaran, ya, koordinasi dengan bagian pemasaran ya. Nah, seandainya misalnya katakanlah sudah membuat surat tersebut, ya, kemudian ada lebih panjang lagi mesti tambahan ya. Katakanlah misalnya si tertanggung belum terima, ya, tertanggung apa belum bayar, otomatis apa? Menghubungi kembali kan, menghubungi kembali atau follow up kembali, mungkin tambah satu kotak lagi aja, yang apa apa, Hmm. atau di bawah atau gimana terserah kalian bagaimana tambahkannya. Bahwasannya bila mana tertanggung belum bayar dalam waktu 1 minggu ataupun beberapa hari, kalian menghubungi kembali ke bagian tertanggung dan koordinasi dengan pemasaran ya supaya tetap mengingatkan karena bagaimanapun juga eh, kita mengejar premi mereka tujuannya apa? Jangan jangan kalian berpikir karena begini pola pikirnya mindsetnya kalian mengejar premi dari mereka dari tertanggung adalah untuk kebaikan tertanggung itu loh ya untuk kebaikan tertanggung. Kenapa? Karena tertanggung kalau tidak bayar premi atau lambat bayar premi maka sia-sialah dia mereka berasuransi. Ya, itu poinnya. Jadi bagian collection antara tolong kalian singkirkan rasa malu, rasa sungkan, rasa tidak enak hati. Kenapa? Karena kalian berbuat ini untuk kebaikan tertanggung itu sendiri. Dan untuk tidak sampai katakanlah kita disalahkan, jangan sampai mereka berkata, Anda tidak menagih saya, Anda tidak mengingatkan saya, maka saya terlambat bayar premi, maka saya ada klaim dan klaim saya tidak dibayar. Nah, saya tidak ingin kata-kata nasabah itu keluar dan menyalahkan kita karena kita alfa untuk mengingatkan mereka, ya, oke? Poin ini dapat ya, teman-teman ya dapat ya supaya kalian jangan merasa sungkan itu loh, oke? Iya, Pak. Kemudian telah terima premi dari tertanggung. Nah, kemudian ini surat ini akan berkala ya, akan berkala mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kamu tambahkan di sana mengambil tertanggung ya di atas itu di atas terima premi, di atas terima premi. Jadi membuat surat dan daftar tagihan ke tertanggung 1 minggu, koordinasi dengan bagian pemasaran menghubungi tertanggung 3 kali sehari atau 3 kali sehari kayak minum obat ya, seminggu 2 kali atau 3 hari sehari ya, gitu loh. Jadi itu supaya sampai mereka bayar ya. Nah, kemudian ya kalian membuat rincian pembayaran premi ke asuransi. Ada daftarnya ya, ada daftarnya. Dan kemudian tolong buat rincian ini ada yang apa ya? Ada yang membuat, ada yang meng-cross check ya. Ini terus saja untuk menghindarkan kekeliruan yang pernah terjadi pada waktu kita eh, membayar premi ya ke ACI ya, di mana daftar preminya tersebut ya itu ternyata sumnya kurang dari listnya tapi preminya kurang. Ada satu polis yang tidak terbayarkan sehingga terjadi klaim dan polisi itulah yang terjadi klaim dan belum terbayarkan. Ya mungkin perlu ada check and cross check ya supaya jangan sampai kita alpa dalam membuat itu. Jadi, Foni paham ya maksud saya ya? Iya, Pak. Biasanya sih kalau udah dibikin rencana pembayaran, biasa sih akan di cross check sekali lagi sih, Pak, kalau sekarang sih Ya, itu. Dan kemudian dengan setelah orang itu yang berbeda. oke, bagus. Jadi paling nggak jangan sampai ada yang keliru. Ya, kita ini kadang-kadang kan kita alpa nih. Kita buat semuanya udah bayar, kita masukin daftarnya, tapi kita ngesamnya kurang gitu loh. Sehingga mungkin perlu dicek 2 kali, ya, untuk Ya, menghindarkan Pak. kesalahan yang sama pada waktu itu. Nah, setelah Ya. itu, setelah katakanlah kalian melakukan pembayaran, tolong nak, ke bawah nak, Isna. Nah, oke, stop. Nah, mempersiapkan pembayaran ke asuransi. Nah, tentu kalian kan pembayaran premi yang sub brokerage itu weekly kan, mingguan. Mm-mm. Kalian membayar eh, pakai transfer dan kemudian daftar, daftar premi, daftar polis dan daftar tertanggung dan daftar premi semuanya. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran, kalian tolong tambahkan di situ, kalian tambahkan di situ ya, mengkomunikasikannya itu pembayaran premi, pembayaran premi.
Pembayaran premi di bawah ya situ ya. Mengkomunikasikannya kepada perusahaan asuransi dan agen terkait. Itu di sebelah kanannya tuh Pak. Email data pembayaran ke asuransi dan Oke, seterusnya. oke. Tapi kemudian bukan cuma sekedar email doang. Oke, kamu tambahkan ya. Jadi komunikasikan hilang tadi. Hilangin dulu komunikasiannya. Berarti di situ, di itu. Email data ke asuransi dan melakukan komunikasi by phone ya. Jangan cuma Hmm. email doang habis itu didiemin ya. Sehingga nanti perusahaan asuransi nggak tahu bahwa kita tuh telah bayar premi gitu loh. Jadi eh, kita mesti koordinasi, konsolidasi ya kepada perusahaan asuransi menyampaikan bahwa kita telah mengirim email untuk pembayaran premi bulan sekian ya, daftarnya sekian kalau bisa lah supaya kalian dapatkan konfirmasi. Oh iya, sehingga mereka apa? Bisa posting ya. Saya khawatirnya kita sudah bayar premi tapi kemudian mereka belum bukukan. Ya, mereka belum bukukan ke mereka punya pembukuan sehingga nggak balance. Ya, suatu ketika bisa saja kita ngeklaim ke asuransi Allianz misalnya, dan Allianz bilang ini belum bayar premi. Ah, ngecek lagi dong. Kita ngecek lagi. Oh, udah bayar nih, kan buka lagi kan? Buka lagi, sampaikan ke asuransi kan lebih baik pada waktu katakan kita sudah bayar, ya. Tolong nih, bro, sis, gue udah bayar nih, tolong dibukukan, diposting. Saya khawatirnya begini, saya khawatirnya ya, maka banyakkan kerjaan dan kemudian mereka tidak lihat email kita. Kemudian ada juga jumlah yang katakanlah kita bayarkan itu tidak sesuai dengan jumlah mereka. Nah, sehingga apa? Perlu konsolidasi, ya konsul ya. Nah, ini supaya apa? Untuk memastikan pembukuan kita sudah bayar, pembukuan mereka sudah diterima pembayarannya. Itu dulu. Ya, jadi harap bukan cuma sekedar by email, tapi lakukan komunikasi by phone. Ya, kami sudah bayar. Itu poinnya. Paham ya, Foni Isna? Iya Pak. Oke, itu. Kemudian setelah itu eh, kembali pembayaran premi dan pembayaran komisi kepada agen itu harus tepat waktu ya, harus tepat waktu. Sambil juga nih, mohon maaf ya, kita kan ya, ada IF ya, ada IF kan. Nah, IF ini kan kita biasanya bayar dulu ke sana mereka kan kita sebagai tagih kan, betul. Hmm. Nah, Hmm. IF ini kan daftarnya berbeda dari sini kan, nggak masuk sini ya. Iya Pak. Ya, nah itu tetap bagaimanapun juga perlu apa? Dikomunikasikan, dikonsolidasikan supaya tidak gantung begitu banyak. Nah, saya nggak tahu kalian melakukan konsolidasi berapa lama? 3 bulan sekali kah atau 6 bulan sekali kah dengan perusahaan asuransi? Hmm. So far sih selama ini sih bagian teknik sih Pak yang kontak-kontakkan ke asuransi. Untuk pembayaran premi, Oh, untuk premi. ah, untuk outstanding ataupun masalah lain-lain masalah keuangan, berapa lama sekali? Ke asuransi ya Pak. Ya, Biasanya sih dari pihak asuransi yang akan hubungin kita sih Pak. Biasanya itu kalau berapa lama misalnya sekali? ada yang sebulan sekali kayaknya Pak. Biasanya Oke. mereka akan kontak kalau misalnya ada eh, premi yang kita belum, ya mereka belum merasa terima gitu kan. Biasa ada, Hmm. mereka suka bikin Zoom juga sih Oke. gitu. Kalau begitu, kalau misalnya mereka ternyata alpa atau kelewatan, saya minta tolong kalian yang proaktif, ya proaktif kepada perusahaan asuransi mengingatkan mereka, bro, sis, gue punya posisi keuangan aman-aman aja kan, semua polis gue udah bayar lo ya, yang gua ini jadi kamu bikin kasih coding pembayaran tanggal bulan dan tahun gitu loh ya, pembayaran gua tanggal bulan sekian udah bayar, udah lu terima kan. Jadi kita lah yang lebih proaktif untuk mengingatkan mereka sebulan sekali semua perusahaan asuransi. Itu merupakan salah satu bagian daripada kerjaan keuangan dalam hal premi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita ke depan. Ya, memang apa ya? Ya mungkin by email ataupun by WA ataupun by phone. Kamu bisa lakukan itu. Untuk memastikan premi yang kita bayarkan telah diposting, telah diterima dengan baik. Itu poinnya. Ya. Nah, Hmm. kemudian eh, kalau di atas lagi, Isna adalah atas lagi, atas lagi. Nah, kamu kan tadi menghubungi tetanggung, ya, tadi ya. Nah, kemudian apa? Kalian mesti apa? Tadi saya senang sekali kamu tadi tambahkan kalau tetanggung tadi misal ternyata mengalami kesulitan atau meminta waktu tambahan, ya.
kamu tambahkan di situ, entah di kolom berikutnya atau gimana, terserah ya. Kamu segera menghubungi bagian teknik ataupun pemasaran ya untuk supaya menghubungi perusahaan asuransi dapat membuatkan atau memberitahukan bahwa nasabah memerlukan waktu tambahan katakanlah katakanlah 2 minggu atau 1 bulan lagi ya untuk premi sebesar sekian ya. Nah ini ada suatu konfirmasi dari perusahaan asuransi bahwa mereka mengizinkan tetanggung membayar lewat waktu yang telah ditetapkan ya itu supaya apa? Supaya ada apa-apa kita masih bisa membantu nasabah ya. Jadi komunikasi inilah yang paling penting dari kita ke nasabah, nasabah ke kita supaya kita bisa teruskan kepada perusahaan asuransi. Nah, seandainya tambahan lagi Isna, tambahan lagi ya. Seandainya kita sudah mengingatkan ya dan kemudian nasabah belum bayar juga. Belum bayar juga ya. Belum bayar juga. Nah, kemudian tolong kamu komunikasikan dengan pemasaran ya. Ini sudah sebentar lagi jatuh tempo, katakanlah seminggu lagi. Ya, sudah diperpanjang tapi juga belum bayar. Ya. Nah, agar kita lepas dari tanggung jawab, maka kita perlu menegaskan sekali lagi terakhir kali ya kepada tetanggung menyatakan bahwa Bapak, Ibu premi belum kami terima dan sebentar lagi akan jatuh tempo. Dan bila mana Bapak Ibu belum membayar premi yang telah Ibu Bapak janjikan, maka bila mana terjadi klaim yang Bapak ajukan, perusahaan asuransi dapat menolak klaim yang diajukan. Untuk itu, kami akan sangat sulit membantu ibu bapak dalam memperjuangkan klaim tersebut. Sehingga apa? Kita bisa lepas, ya. Suatu ketika, ini tujuannya apa? Supaya kita lepas tanggung dari tanggung jawab tertanggung. Suatu ketika, nanti misal ternyata memang nasabahnya tidak membayar, nasabah tidak membayar, ya, kita dapat menyampaikan kepada perusahaan asuransi apa adanya. Kita sudah usaha loh. Kita sudah usaha, tapi mereka tidak mau bayar. Kita terus saja saya percaya di semua broker, ya, semua perusahaan broker pasti ada nasabah yang tidak bayar premi, ya. Entah katakanlah ketidakmampuan mereka atau mereka punya niat tidak baik, yang ngemplang, ya. Saya percaya ada. Nah, untuk itu kita harus terbuka kepada perusahaan asuransi. Betul ya, Van ya? Iya, Pak. Ya, harus terbuka kepada perusahaan asuransi, eh, entah Raksa, entah Allianz, bahwa kita telah berusaha untuk menagih premi ini. Namun, nasabah hingga saat ini belum membayar. Ini koresponden kami. Untuk itu, kami sampaikan, kami mohon agar premi yang ada dapat di write off ya di write off ya. Artinya apa? Tidak ditagih pada kita. Jadi dibatalkan sejak awal. Premi tidak menjadi beban kita ya. Dan kemudian kami sampaikan data nama tetanggung, alamat, nomor telepon, PIC, nomor handphone. Ya, silakan menghubungi mereka karena kami pun saat ini mengalami kesulitan untuk dapat menagihkan premi tersebut. Itu poinnya ya, supaya ada koresponden, ada perjalanan, sehingga kalau katakanlah kita mau terbuka dengan perusahaan asuransi, mereka tahu bahwa kita telah mengupayakan. Dan kita juga tahu, mereka juga tahu kita telah mengingatkan mereka. Itu poinnya. Ya, paham ya, Foni nama Isna, tolong tambahkan nanti mengenai tadi kita mengingatkan kepada tetanggung bila mana mereka tidak membayar premi maka klaimnya bisa ditolak. Ya, itu satu. Ya, di ujung 1 minggu sebelum dia punya waktu pembayaran preminya mau habis. Ya, kemudian setelah diingatkan dia juga belum bayar premi, maka sampaikan bahwa polis dapat dibatalkan. Ya, jadi polis dapat dibatalkan dan klaim yang terjadi ditolak karena tentu premi merupakan kewajiban atas apa atas klaim yang mereka ajukan gitu ya gitu poinnya gitu ya. Mm-mm. Ya, Pak. Nah, kemudian setelah itu tentu kalian mesti buatkan daftar ya, daftar daftar tadi daftar kerjasama dengan marketing, tentunya dengan BOD juga, sampaikan pada BOD kepada Mbak Debi atau Mas Dwi, tolong komunikasikan dengan bagian apa perusahaan asuransi supaya kita punya premi yang tidak tertagihkan tersebut, ya, premi yang tidak tertagihkan tersebut dapat di write off, ya, dapat di write off karena kita nggak kita nggak punya duit untuk bayar premi yang menjadi kewajiban tertanggung ya komisi pun kita nggak terima ya jangan sampai hal tersebut memberatkan kita
atas premi-premi yang tidak tertagih. Ya, itu tuh poinnya. Di Surabaya cukup banyak tuh. Makanya mohon diperhatikan juga buat pemasaran, khususnya polis-polis marine cargo. Ya, khusus polis-polis marine cargo yang nasabah tersebut yang kita nggak kenal ataupun nggak terlalu banyak, ya, dia minta polis cepat, tapi kemudian setelah kita sampaikan, ya, kita tidak dibayarkan preminya. Ya, itu di Surabaya ada satu nasabah yang kayu itu kalau tidak salah. Ya, jadi untuk itu, supaya apa? Supaya kita tidak berat itu. Ya, itu sementara dari saya, Foni, Isna, dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ada tambahan dari teman-teman atau Foni, Isna tambahan nggak? Enggak sih Pak, kayaknya udah. Oke, kamu tolong tambahkan tadi ya keterangan tersebut ya, yang Ya saya Pak. tegaskan. Nanti saya akan upload video ini hanya untuk internal antara ya, supaya kalian bisa membaca ataupun mendengar kembali, merapikan kembali ini. Dan sebelum itu nanti Isna ataupun Foni bisa merapikan kembali ya. Nah, setelah itu kalian di sini ada meeting nggak? Ada nggak meeting? Tolong tampilkan, ditambahkan ya meeting bulanan dengan bagian marketing atau bagian klaim dan BOD. Udah sih Pak yang ini. Yang Yang mana? laporan outstanding bulanan. Ini. Rapat. Masukin dalam rapat. Oh Dalam iya form. ya. Oh iya, maksudnya ini rapat outstanding sih. Ya, rapat. Bukan laporan, tapi dalam Bukan rapat. laporan ya, rapat. Ya, Digantikan rapat. laporannya jadi rapat Rapat outstanding. outstanding. Ya. Mm-mm. Dengan siapa? Dengan BOD dan pemasaran, atau teknik semuanya. Kalau BOD ada di bawah Pak. Kalau Kan ini BOD jadi mesti, bagian pemasaran doang sih kalau yang ini. BOD nggak Oh ikut rapat ikut dalam ikut rapat ini. maksudnya. Oh ya maksudnya rapat outstanding ini sama BOD sama marketing sih Ya, pemasaran BOD dan BOD. dan BOD. Oke. Ini rapat mingguan ya? Bulanan. Bulanan, iya Pak. Oke, tapi kemudian kalau katakanlah misalnya ternyata, nih premi tersebut sudah jatuh tempo di tengah-tengah belum rapat nih, kalian melakukan apa itu? Hmm, gimana Pak maksudnya Jadi preminya gini, maksudnya gini, udah kalian kan rapatnya tanggal berapa nih? Akhir bulan, tengah bulan? biasa minggu kedua. Oke, tulisin Isna minggu kedua. Nah, maksudnya gini, ya maksud saya gini, kalau katakanlah misalnya eh rapatnya minggu kedua nih, sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya, tanggal 12. Berarti kan minggu ini ya rapat minggu itu ya rapatnya ya kan. Nah, kemudian Mm-mm. eh, dia punya apa? Dia punya jangka waktu premi tersebut sudah lewat. Dia pada tanggal 1 Juni misalnya. Ya, misal 1 Juni kan. Berarti kan sudah apa ya? Terlampaui. Berarti apa? Kalian mesti rapatkan juga di minggu kedua di Mei kan untuk dapat segera apa? Segera diputuskan. Misalnya tadi entah membatalkan, entah bagaimana gitu loh. Hmm, iya Kamu Pak. nangkap gak maksud saya? Iya iya iya. Ya, jadi ini kan rapat katakanlah bulan Juni, tanggal 15 Juni. Sementara ada polis yang jatuh tempo tanggal 1 Juni dia punya preminya nih belum bayar. Otomatis Mm-mm. apa? Otomatis mesti akan keluar di rapat outstanding di bulan Mei itu Bulan sebelumnya. ya untuk dapat mengambil tindakan. Ya, untuk mengambil tindakan ya terkait dengan tadi apakah dibatalkan ya ataukah apa gimana ya supaya kita terlepas dari tanggung jawab itu loh. Jadi keputusannya, jadi rapat planning ini Isna, tolong tambahkan titik dua BOD samping titik dua BOD itu, titik di BOD-nya. Titik dua, ya, itu beberapa keputusan atau keputusannya misalnya, keputusannya, tulis putusannya, ya, koma, ya, satu, menulis surat kembali, ya, menulis surat peringatan terakhir lah ya, menulis surat, menulis surat terakhir ya kepada nasabah, ya, akan konsekuensi ya, pembatalan polis dan penolakan klaim. Ya. Kemudian bawahnya lagi kami tidak bertanggung jawab ya. Kami tidak bertanggung jawab bila mana perusahaan asuransi melakukan hal tersebut.
Udah, itu doang. Ya. Itu keputusannya kalau misalnya tadi nasabah yang tidak bayar ya atau melewati waktu. Jadi ini ini yang tulis surat siapa? Pemasaran, tapi BOD mesti tahu ya supaya BOD mengkonfirm. Silakan ya. Silakan dibuatkan surat secepatnya. Agar apa? Kita punya liability tidak ada gitu loh. Jadi liability-nya tidak berada dalam kita. Oke, clear ya? Iya, Pak. Oke, thank you. Thank you. Nah, kemudian tadi email ke asuransi oke melalui komunikasi baik. Oke, cukup saya pikir. Ke bawah lagi. Oke, voucher permintaan. Nah, pembayaran premi juga komunikasi ke sebagai juga by email, by. Oke. Dan komunikasikan ke bagian ini kalau misalnya katakan kamu bayar komisi ke agen, kamu komunikasikan ke bagian pemasaran juga ya, supaya pemasaran tahu. Misalnya Pak Alex, ini sudah ya Pak Alex ya, gitu loh. Biasanya siapa yang menghubungi pemasaran? Biasa sih langsung ke ininya sih Pak. Jadi misalnya langsung dari bagian finance ke agent yang bersangkutan sih. Oke. Biasa misalnya Bulusi gitu ya. Hmm. Misalnya kita info ke Bulusi, Bu udah ditransfer nih gitu. Hmm. Jadi Oke. dibayarkan nih. Tergantung ininya sih Pak. Mungkin kalau misalnya ada agent-agent yang bagian yang mesti kita udah kenal biasa langsung. Tapi kalau misalnya yang kita nggak kenal dan biasanya agentnya itu lewat marketing atau lewat BOD, biasa kita info ke mereka sih Pak. Oke, bagusnya gini, kamu oke kalau misalnya agen yang kamu kenal, kamu langsung, tapi tolong juga dikomunikasikan aja kepada agen pemasaran gitu loh, ya, supaya Iya Pak. supaya lebih nyaman juga, gitu loh, supaya ada ya ada alasan lah bagian pemasaran, Pak Alex atau Bu Suhaini udah ya, kita udah transfer ya, Hmm, gitu loh, ya, iya Pak. Oke supaya oke. ada apa lagi nggak nih yang kami perlu bantu, mungkin ada outstanding outstanding penutupan dan segala macam, gitu ya, Iya Pak. oke, dan kemudian setelah itu kalian file ya semuanya. Nah, ini tolong IF hati-hati, kalian jangan sampai ada pembukuan-pembukuan yang katakanlah yang tidak perlu keluar ya. Itu mesti di keep baik-baik ya. Iya Pak. Oke, dari bagian marketing atau bagian teknik atau bagian klaim, ada pertanyaan? Coba naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Oke, ini lapor bentar. Rapat outstanding ya, rapat outstanding. Oke, kemudian oke, saya pikir cukup. Nanti kamu tinggal rapikan lagi aja untuk yang masih kurang tadi ya. Begitu. Iya Pak. Dari sorry, kalau dari Surabaya ya. Ini teknik DNI segala macam dari sini juga, dari Jakarta juga ya. Ke beberapa. Surabaya langsung dari Surabaya langsung Pak yang bikin DN-nya. Yang bikin DN Surabaya. Iya iya Pak, langsung dari Surabaya terus minta approve ke finance. Oke. Kemudian yang nagih juga Surabaya. Untuk penagihan langsung ke Mbak Isna Pak. Oh, Mbak Isna semua ya. Mbak Isna yang Betul. ke itu ya. Dan kemudian setelah itu, tentu kalau katakanlah sudah ada pembayaran premi dari nasabah itu sendiri, kan penagihan dikerjakan di Jakarta. Tolong dikomunikasikan juga dari Jakarta ke Surabaya atas pembayaran tersebut telah diterima gitu loh. Ya, Fon, Isna. Iya Pak. Ya supaya jangan sampai nanti Surabaya nggak tahu bahwa sudah terima. Nah kemudian begitupun juga sebaliknya kalau kata misalnya masih outstanding, ya outstanding, Isna sama Foni juga bisa komunikasikan ke Linda supaya Linda bisa bantu follow up gitu loh, ya Iya Pak. ya. Rapat outstanding ini kalau misalnya boleh kalian bikin dua chapter Jakarta dan Surabaya, bikin dua itulah dua 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 pembukuan ya dua itu supaya teman-teman di Surabaya pun juga tahu bahwa ini Surabaya punya gitu loh ya Kalau bikin dua. Surabaya sih biasa ada Pak Yudi Pak. Oh Yudi ya oke jadi intinya Heeh. ada dua gitu ya ada dua dua outstanding ada dua dokumen lah ya supaya fokus juga ini marketingnya atau pemasarannya di Surabaya di dalam satu rapat juga nggak apa-apa dalam satu rapat juga Iya Pak. oke eh kemudian sampai saat ini saya pengen tahu dong cukup banyakkah outstanding premi. Kebetulan kemarin kita baru meeting outstanding sih Pak. Berapa banyak? Berapa ratus juta belum bayar si nasabah ke kita? Hmm.
Oh, kalau berapa ratus juta sih nggak ngitung itunya sih Pak. Daftarnya banyak nggak? Cuman biasa kita per bulan misalnya dari misalnya bulan dari Januari nih Pak, apakah masih ada yang Standing. outstanding gitu. Itu udah dikomunikasikan sih Pak kemarin kan ada pas meeting ada BOD BOC BOD ya ada BOD sama marketing juga misalnya ada kesulitan atau apa kita udah komunikasikan sih dan marketing juga udah mau bantu untuk case-case tertentu gitu. Nah, Selain itu banyak kan emang belum jatuh tempo sih Pak. oke. Ini kan udah bulan Juni ya, Mm-mm. bulan Juni. Kecuali yang ada memang ada jadwal installment ya, kecuali ada jadwal installment. Mestinya kalau yang tidak ada installment, ini eh, Januari sudah mesti sudah harus bersih Januari ya. Februari pun juga sudah bersih. Karena kita punya waktu kalau tidak salah WPC-nya berapa lama Mas Yudi atau Mas Sorry? Berapa lama waktunya untuk pada umumnya properti? Umumnya 30 hari, Pak. 30 hari. Nah, mestinya kalau 30 hari Maret udah habis mestinya. April pun juga mungkin sudah habis. Mestinya begitu ya kalau 30 hari ya. Iya Pak. Nah, Kan kemarin terkendalanya paling oh ada pembatalan polis misalnya gitu terus dibikin baru lagi polisnya belum datang misalnya kayak gitu-gitu sih Pak. oke. Jadi nanti gini, nanti kalian tolong komunikasikan dengan bagian teknik ke Mas Wari ya. Eh, yang hal tersebut ya, yang tadi rapatnya dengan teknik juga nggak? Atau Pak? Enggak, Enggak. enggak. Pemasaran? Pemasaran sama BOD sih Pak. Pemasaran sama BOD. Nah, kemudian eh, kendala-kendala apa kan? Tadi misalnya kata Ana, kamu masih ingat nggak ada yang Januari nggak? Januari ada sih. Oh, Nah, enggak ya, banyak enggak nggak? ada Pak. Banyak nggak? Coba buka sebentar. Kita lihatin nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Untuk Januari aja Pak lihat. Yang paling lama kan dari bulan di tahun ini kan. Saya berharap di tahun lalu udah nggak ada di 2023. Tunggu, Bisa? Ada? ini belum kebuka. Bentar Pak. Nah, ini belum kebuka. Nah, gimana? Ya, kalau installment jatuh temponya masih oke. Ini Januari ya, coba Januari 24. Ini Januari bukan? Coba Januari. Ini pengembalian. Februari installment. Oke. Tapi installmentnya lihat lagi jatuh temponya kapan? Lihat lagi installment jatuh temponya kapan? Lihat ya, karena walaupun di installment tapi mesti lihat jatuh temponya kapan dan kita punya kewajiban apa? Mengingatkan apalagi yang ini nih, yang health ya. Betul ya, health ya. Nah, kemudian yang alpha proteksi. Ya, ini margin cargo nih. Pastikan tuh tertagih tuh. Nah, marketingnya mesti jelasin tuh dan kemudian apa? Ada lagi di bawah tuh, ya alpha proteksi. Wah, ini besar sekali nih. Saya nggak tahu coba di market lagi. Coba market ada nggak? Di market ada nggak alpha proteksi itu? Hmm. Maret kayaknya nggak ada sih Pak. Maret nak itu Februari. Oke. Oke. Jadi alpha proteksi siapa punya nasabah? Siapa pemasarnya, marketingnya? Itu sih kalau kemarin kayaknya Bu Debi yang langsung ini deh Pak ke Alfanya nanti. Oke. Nah, ini pastikan tuh dia sudah lama sama kita. Itu NB New Business berarti ya. Iya. Ya, New Business itu udah cukup besar tuh. 40 jutaan tuh. Ya, sudah 40 jutaan.
Oke, jadi itu yang saya pikir mesti perlu diperhatikan kalau menang Senipa dan memang itu nasabah lama ya. Apa proteksi lagi di bawah tuh yang 8 juta sih, nah yang di yang 8 juta tuh Allianz juga 8,6 lagi tuh. Jadi 50 jutaan lah ya. Oke, jadi maksudnya begini, ini buat apa pengetahuan saja buat kalian semua ya bahwasannya mengapa kita perlu rapat atau perlu mengetahui dan perlu kencang dalam collection ya. Kenapa? Tadi pertama untuk mengingatkan nasabah supaya nasabah bayar premi secepatnya dan kalau ada klaim kita bisa membantu mereka ya. Kedua, supaya kita pun juga bisa mengkolek preminya ya dan kita bayar kepada asuransi dan apa? Kita dapat komisi. Coba bayangkan tadi saya bilang kembali lagi ya, marine cargo ya, itu mesti diperhatikan baik-baik. Tolong Mas Wari ya, tolong perhatikan, nah Mas Yudi ya, untuk pemasarannya. Jangan sampai dia punya preminya apa? Ada, polisi ada, tapi uangnya nggak masuk. Ya, uangnya nggak masuk. Sehingga apa? Percuma tercatat dalam buku kita punya produksi besar, tapi komisi nggak ada, karena premi nggak diterima. Bisa saja apa? Bisa saja. Saya khawatir kalau preminya terlampau besar, terlampau banyak, nasabah nggak mau bayar. Karena sudah apa? Sudah aman dan sudah apa? Sudah selesai risikonya. Nah, untuk itu biasanya eh, jangan bikin polis lagi sampai dia bayar dulu preminya, ya. Jangan bikin polis lagi. Jangan sampai outstandingnya tuh puluhan juta. Mesti bayar terlebih dahulu. Kalau perlu cash and carry, ya, cash and carry. Kenapa? Kalau kata misalnya nanti ternyata misalnya dia tidak mau bayar, nasabahnya nggak bayar. Tapi asuransinya nagih ke kita. Siapa yang membayar preminya? Antara. Mestinya apa? Mestinya bagian pemasar, PIC-nya yang menghubungi nasabah tersebut memastikan bahwa nasabah memang betul-betul bisa dipercaya. Ya, jangan sampai nanti akhirnya apa? Perusahaan lah yang membayar premi asuransi yang semestinya kita tagihkan dari nasabah. Oleh sebab itu, marketing bukan cuma sekedar bertanggung jawab untuk mencari bisnis, mendapatkan nasabah, tapi juga bertanggung jawab apa? Terhadap penagihan premi, memastikan nasabah tersebut mau bayar premi. Sudah cukup banyak lah beberapa nasabah-nasabah kita yang katakanlah tadi ngemplang premi kita. Ya, kita pun juga tidak mau kepada perusahaan asuransi write off terus gitu loh. Ini tidak profesional gitu loh. Itu yang maksud saya ya. Jadi tolong perhatikan bagian collection ya dan bagian pemasaran memastikan bahwa nasabah kita dapat nasabah baru bagus, tapi pastikan mereka mau bayar premi itu loh. Ya, begitu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita kalau nggak ada dari teman-teman lagi, kita akhiri. Nanti kita rapat jam setengah dua ya, Pon. Iya, Pak. Ya. Dari teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sebentar. Saya nggak ada ya. Oke, saya matikan dulu.